Halo, kami dari kelompok 3 dan dalam video ini kami akan membahas bagaimana akuntansi partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dalam evaluasi anggaran daerah, dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Kami menggunakan dua studi kasus terbaru, yaitu pengolahan dana bos di wilayah IBT, Nusa Tenggara Timur, dan proyek publik mangkrak di Purworejo berupa Minizu. Anggaran pendidikan termasuk diantaranya adalah dana BOS merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin pemerataan layanan. Namun, di lapangan masih banyak sekali terjadi penyelewengan atau tidak terakuntabilitasnya beberapa dana dalam melakukan proyeknya. Nah, disinilah akuntansi partisipatif menjadi sangat relevan. Oke, selanjutnya secara teoritis, akuntansi partisipatif terkait erat dengan beberapa hal. Di antaranya adalah stakeholder theory atau warga sebagai pemangku hak informasi. Yang kedua, legitimasi teori, pemerintah perlu mempertahankan kepercayaan publik. Yang ketiga, agency teori, pengawasan publik mengurangi risiko moral hazard. Dengan kata lain, laporan keuangan publik harus didesain bukan hanya untuk auditor, namun juga dapat dimengerti dan digunakan oleh masyarakat secara luas. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas apa itu akuntansi partisipatif. Akuntansi partisipatif berarti memasukkan masyarakat dalam siklus anggaran, dari perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan evaluasi. Nah, bentuk praktisnya itu sendiri berasal dari publikasi ringkasan, realisasi, dashboard sederhana di sekolah atau Pemda, forum komite sekolah terbuka, dan audit sosial oleh komunitas. Selamat siang pemirsa. Satreskrim Polresta Bulungan menetapkan mantan Kepala SMA N1 Peso berinisial HF sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS periode 2021 hingga 2023. Baik, melanjutkan dari yang sudah disinggung sebelumnya mengenai kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai beberapa laporan media akhir-akhir ini, yang mana menyoroti indikasi ketidakjelasan penggunaan dana BOS, khususnya di sejumlah sekolah di kawasan Nusa Tenggara Timur. Misalnya, laporan menyebut adanya indikasi penggunaan dana yang tidak disertai bukti, seperti bukti realisasi fisik yang memadai, sehingga muncul kekhawatiran publik tentang akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di wilayah 3T. Baik, berdasarkan kasus tadi, dampak terhadap masyarakatnya yaitu adalah masyarakat merasa kurang mendapat informasi, khususnya orang tua dan komunitas sekolah yang sulit memverifikasi apakah dana dipakai sesuai RKAS. Ini jelas menunjukkan kebutuhan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh publik. 9,4 miliar rupiah uang rakyat digelontorkan untuk Minizu di Purworejo, tapi sampai sekarang yang ada cuma bangunan miring dan retakan di mana-mana. Proyek yang mulai dibangun tahun 2023 ini malah mangkrak dan dipastikan nggak akan lanjut sampai tahun 2025. Bahkan sampai terjadi longsor berulang katanya, tapi BPK dan KPK sudah turun tangan karena ada dugaan penyalahgunaan anggaran. LSM bahkan sudah melaporkan pihak terkait ke kejaksaan. Apakah ini murni bencana alam? Apa pendapat kalian, guys? Oke, melanjutkan studi kasus sebelumnya, yaitu ada kasus lainnya mengenai Minizu di Purworejo. Berdasarkan dari BPK Jateng, kasus kedua ini bernilai sekitar 9,4 miliar rupiah, yang mana dilaporkan mangkrak dan terhenti setelah progres hanya dijalankan sebagian. Padahal, anggaran telah dialokasikan dan sebagian pencairan telah dilakukan. Inspeksi lapangan menunjukkan tidak adanya kegiatan lanjutan, dan beberapa bagian bahkan mulai rusak. Oke, masalah akuntansi yang jelas terlihat ini tidak adanya pembaruan realisasi fisik yang mudah diakses publik, dan dokumentasi pengadaan yang kurang transparan, sehingga publik sulit memantau apakah tahap pencairan dana sebanding dengan capaian fisik dari proyek tersebut. Oke, berdasarkan dua kasus tersebut, kita akan dapat menerapkan beberapa praktik akuntansi partisipatif. Seperti yang pertama itu ada dashboard realisasi sederhana. Jadi kita akan melakukan di per sekolah ataupun per proyek, kita akan menampilkan pagu
realisasi keuangan, dan juga progres fisik dengan foto. Untuk yang kedua, kita ada forum rutin komite sekolah dengan warga. Nah, jadi kita akan menelaah realisasi triwulan. Untuk yang ketiga, kita akan mengaudit sosial periodik oleh komunitas atau perguruan tinggi setempat. Dan yang keempat dan yang terakhir, kita akan mewajibkan publikasikan dokumen pendukung seperti invoice, kontrak ringkas pada portal Pemda atau pengumuman sekolah. Jadi, langkah-langkah ini kita dapat membuat laporan aktual, realistis, anggaran menjadi informasi yang dapat diuji oleh publik. Nah, bukan hanya dokumen administratif. Oke, berdasarkan beberapa penerapan akuntansi partisipatif tadi, saya akan merekomendasikan beberapa rekomendasi praktis. Seperti yang pertama di pemerintah daerah, kita akan mewajibkan ringkasan realisasi triwulanan untuk tiap sekolah atau proyek. Nah, dan yang kedua, pada sekolah dan SKPD, kita akan memasang papan info dan juga angka rekap realisasi ke Google Sheet atau portal lokal. Dan yang ketiga, bagi masyarakat atau komite. Jadi di sini kita akan meminta notulen musyawarah tahunan dan buat tim kecil audit sosial. Dan yang terakhir, untuk bagi akademisi dan mahasiswa, kita akan memfasilitasi pelatihan literasi anggaran bagi warga. Secara teori, penerapan ini memperkuat legitimasi dan mengurangi agency problem antara pemerintah dan juga warga. Secara praktisnya, akuntansi yang dipahami publik berarti pengawasan yang terus berjalan, sehingga kasus mangkrak atau dugaan penyalahgunaan bisa dideteksi lebih awal. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa baik pada kasus dana bos di Nusa Tenggara Timur maupun proyek Minizo di Purworejo, permasalahannya berakar pada kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam mengawasi anggaran. Melalui pendekatan akuntansi partisipatif, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga ikut berperan dalam proses evaluasi dan pengawasan anggaran keuangan daerah. Ini sejalan dengan teori-teori akuntansi seperti stakeholder theory, legitimacy theory, dan agency theory yang menekankan pentingnya kepercayaan dan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Dengan keterbukaan data dan ruang dialog yang lebih luas, laporan keuangan publik bisa benar-benar menjadi alat pengawasan sosial. Karena pada akhirnya, akuntansi bukan hanya skrip tentang angka, tetapi tentang bagaimana angka-angka itu mencerminkan tanggung jawab, kejujuran, dan kepercayaan publik.